Halo pemirsa, apa kabar? Portofolio Anda jelang libur akhir pekan kali ini, di mana indeks harga saham gabungan lebih bergerak volatile, mulai dari pembukaan perdagangan sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dengan melemah tipis di 0,04%. Pemberat datang dari berbagai sektor dengan pergerakan yang cukup beragam, karena perbankan big cap hari ini juga lebih cenderung bergerak mix, ada yang mengalami penguatan dan ada yang bergerak di zona merah. Teknologi ada Goto hari ini lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam. Nah, yang cukup menarik adalah dari sektor konsumer pemirsa, di mana kinerja mereka di 2022 lalu kurang bagus beberapa emiten konsumer, dan terbaru dari HMSP, produsen rokok yang kinerjanya di 2022 lebih cenderung tertekan dan hari ini mengalami auto reject bawah dengan mengalami pelemahan di atas 6%. Nah, bagaimana rekomendasi dan proyeksi juga untuk sektor konsumer di 2023 seiring dengan penguatan nilai tukar rupiah dan momentum Ramadan dan Lebaran? Dan pemirsa, kembali bersama saya David San Oval dan inilah IDX Execution Closing selengkapnya untuk Anda. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Kembali ditutup di zona merah dengan melemah tipis akhirnya, di mana di detik-detik penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan mencoba memberikan perlawanan pemirsa sehingga melemah hanya di 0,05%. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.809.093. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.831.553. Tampaknya volatilitas indeks harga saham gabungan hari ini cukup tinggi karena setelah menyentuh ke level tertinggi ini, indeks harga saham gabungan berbalik arah kembali ke zona merah pemirsa. Bahkan tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.789.610 dan kembali meninggalkan level 6.800-an. Kemudian indeks harga saham gabungan jelang penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini berbalik ke zona hijau. Namun pasca berbalik ke zona hijau, indeks harga saham gabungan kembali berbalik arah ke zona merah sampai dengan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, sehingga di sesi kedua ditutup melemah tipis di 0,05% dan tampaknya level 6.800-an masih mampu dipertahankan dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.805.277. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, pemirsa, berikut kami sampaikan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sesi kedua hari ini. Kita akan coba update posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti Jakarta Islamic Index, LQ45 dan juga MNC 36. MNC 36 ditutup melemah tipis di 0,01% di level 356.963. Kemudian juga posisi dari Jakarta Islamic Index melemah di 0,02% di 572.925 dan LQ45 juga melemah tipis di 0,09% dan ditutup di level 938.766. Kemudian kita akan coba lihat juga bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, di mana sektor energi tampaknya memimpin penguatan di 0,78% meskipun beberapa saham di pertambangan batu bara tidak kompak bergerak di zona hijau hingga penutupan sesi kedua hari ini. Properti menguat di 0,37%, sementara tekanan paling besar datang dari teknologi hingga melemah di 1,03%. Ada Goto yang hari ini lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam. Kemudian transportasi dan logistik juga melemah di 0,65%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi penggerak atau saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Di mana dari pertambangan batu bara dan turunannya ada raw mineral, ini mengalami penguatan cukup signifikan di atas 7%, di 7,95%, ditutup di 1.290. ITMG yang baru saja mengumumkan pembagian dividen dalam RUPST pada Kamis kemarin, hari ini juga menguat di 1,47%, ditutup di 39.750. Perbankan big cap BMRI menguat di 0,49% di 10.275 dan MDKA juga menguat di 1,69% di 4.210. Selanjutnya saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top loser. Kita ke grafis selanjutnya. Dari perbankan big cap BBCA melemah di 0,57% di 8.776. BBRI juga melemah di 0,21% di 4.740. Sementara Goto hari ini menjadi pemberat
ditutup di level 109 dan melemah cukup dalam di 2,68%. Telkom juga melemah di 0,49%, namun tampaknya level 4.000-an masih mampu dipertahankan dan ditutup di level 4.070. Selanjutnya kita akan coba lihat data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana indeks Nikkei menguat di 0,82% di 28.011,46, STM menguat di 0,27% di 3.265,98, Kospi juga menguat di 1,01% di 2.477,92 dan Hang Seng menguat di 0,75% di 20.461,39.